Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya, sebelum itu mari saya perkenalkan nama saya Sidna Tobai. Saya dari kelas 2. Asal sekolah saya, sekolah Semai BPK di Luhur, Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo lahir di Biak pada tanggal 10 Oktober 1921 dan ia wafat di Jayapura pada tanggal 10 April 1979. Ia adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat. Pada tahun 1993, Kaisiepo secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk menyatukan Irian Barat dengan Indonesia. Sebagai wakil Provinsi Papua, ia terlibat dalam konferensi Malino di mana pembentukan Republik Indonesia Serikat dibahas. Pada 1945, Franz Kaisiepo bertemu Sugoro Atmoprasjo di sekolah kursus pegawai. Mereka dengan cepat menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka kemerdekaan Indonesia. Franz Kaisiepo sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1945, ketika Papua masih diduduki Belanda, Franz Kaisiepo termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Franz Kaisiepo menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai juru bicara dan menyatakan wilayah itu disebut Irian. Menjelaskan kata itu berarti tempat yang panas. Dalam bahasa aslinya Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Franz di Indonesia dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu, Franz dan Johan Arix mengambil peran Pepera. Jones kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian sebagai wilayah Indonesia. Alih-alih mengembangkan otonominya, Franz Kaisiepo terlihat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948. Memprotes pemerintahan di Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjuk sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi Meja Putih Belanda Indonesia karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Setelah dibebaskan dari penjara, pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Untuk membayangkan dekolonisasi Nugini Belanda, Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta membatalkan pembentukan negara yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda, mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat, dengan demikian menegaskan kedaulatan Indonesia di daerah tersebut, mempersiapkan mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan penyatuan tanah air. Sebagai hasil dari pidato bersejarah ini,
banyak yang memilih untuk mendaftar dari angkatan bersenjata sebagai bagian dari operasi Trikora. Karena aksi Trikora, pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai New York pada tanggal 15 Agustus 1963 pukul 12.01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintah ke UNTA terjadi pada 1 Oktober 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun berikutnya pada 1 Mei 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969. Dan pada akhir tahun itu orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian yang pertama adalah Eliezer Jan Bonai yang menjabat kurang dari setahun, dari tahun 1963 hingga 1964. Eliezer Bonai pada awalnya berpihak pada orang Indonesia. Namun, pada tahun 1964 ia menggunakan penentuan pendapat rakyat atau disebut DPR di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah. Pemerintah ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tindakan tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964. Ketika Frans Kasepo menggantinya sebagai gubernur, pengunduran dirinya tanpa penggantiannya mengecewakan Eliezer Bonai dan mendorong untuk bergabung dengan organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di pengasingan di Belanda, menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kasepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat yang menyatukan. Sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya. Kemudian Papua. Atas upayanya persekutuan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota Parlemen Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977, wakil untuk urusan Papua. Nah, sebagai dari ini kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu persingkatan Irian Barat adalah sebuah konflik diplomatik dan politik antara Belanda dan Indonesia. Sengketa ini tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, bahkan dipandang sebagai sumber munculnya sengketa di Irian Barat. Degradasi Belanda tidak menuntaskan pelimpahan kedaulatan kepada RIS. Sebaliknya, penunda persoalan eksistensi Irian Barat. Kesepakatan penundaan soal Irian Barat ini juga tidak berhasil mengantarkan bangsa dan Indonesia melalui menyelesaikan persoalan tersebut. Walaupun mereka sudah merundingkannya, mereka tetap gagal mencapai kata sepakat. Sehingga akhirnya muncullah patriot bangsa yang mencoba membantu permasalahan Irian Barat. Ini salah satunya adalah Frans Kasepo. Frans Kasepo, perjuangan Frans Kasepo dalam arus sejarah Indonesia perlu dicatat dalam. Frans adalah orang yang pertama yang mencetuskan dan mengumumkan nama Papua menjadi Irian. Karena keberaniannya tersebut, terdapat paham kebangsaan sebagai wujud persatuan dan kesatuan telah memaksa Belanda tidak menyukai sehingga ia diasingkan dan dipenjarakan di Bukit Tidul.
ketika Indonesia merdeka sedangkan Irian Barat masih dalam cengkam pihak Belanda. Frans Kaisiepo pindah haluan untuk memulai karirnya dalam bidang pemerintahan. 3 dampak perjuangan Frans Kaisiepo dapat menjadi panutan bagi masyarakat Papua karena integritas perjuangannya mengangkat derajat kesejahteraan orang asli. Dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia terus digelorkannya hingga akhirnya ayatnya dalam diri Frans Kaisiepo dapat dilihat kepribadian yang mempertahankan dengan teguh persatuan bangsa. Bersatu pastilah lebih baik daripada bercerai-berai. Seperti ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saran melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya. Ada beberapa saran dari penulisan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik Irian Barat melibatkan banyak tokoh bangsa yang pahlawan membantu pembebasan daerah tersebut, sehingga perlu digali lebih dalam untuk mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dalamnya. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya perlu untuk diteliti lebih lanjut perjuangan pahlawan lain dari Irian Barat dalam membantu kembalinya daerah Irian Barat ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah biografi yang bisa saya sampaikan. Sampai sini mohon maaf kurang lebihnya jika terdapat salah atau kurang yang saya baca. Terima kasih.